Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Dan sebelum kita bersama mau merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, kami naikkan syukur terima kasih kami kepadamu karena atas pertolongan dan lawatan Tuhan yang luar biasa sempurna sudah kami terima sampai dengan saat ini. Tuhan, di saat ini kami mempersiapkan diri ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu di tempat ini yang akan menyampaikannya, dan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang juga menonton channel ini. Pakai kami semuanya Bapa, urapi kami supaya setiap firman-Mu yang boleh kami renungkan tidak akan berlalu, tetapi kami mendapatkan kekuatan iman, bahkan keberanian untuk melakukannya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, nas yang menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15 sampai yang ke-29 dengan judul perikop Piala Amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Adapun saya membuat tema dalam renungan hari ini dengan judul yaitu murka Tuhan untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Semua orang yang berdosa pasti akan dihukumnya. Bukan hanya umatnya yaitu bangsa Israel sendiri, tetapi semua manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop kita hari ini, kita melihat bagaimana murka Tuhan yang dituangkan pertama-tama yaitu untuk bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, lalu meluas ke seluruh bangsa. Gambaran suatu murka Tuhan itu ialah cawan berisi penuh anggur yang memabukkan, yang membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk, muntah-muntah, rebah, dan tidak bisa bangun lagi. Di dalam ayat yang ke-27 menambahkan bahwa ada sebuah pedang yang dikirimkan Tuhan kepada mereka yang rebah karena mabuk anggur itu. Seolah-olah diperumpamakan bahwa ada sebuah pembantaian yang mudah dilakukan karena sudah tidak berdaya. Siapa saja yang menerima cawan murka Tuhan? Di sini sekali lagi keadilan Tuhan dinyatakan. Yang paling dekat dengan Tuhan akan lebih dahulu dihakimi dan dihukum, yaitu Yehuda. Setelah itu mulai ke Mesir bagian selatan, lalu bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Yehuda, dan akhirnya semua bangsa-bangsa yang juga ada di utara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, tidak seorang pun bisa menolak cawan murka Tuhan. Tuhan berdaulat dalam keadilannya. Tidak seorang pun bisa luput dari keadilannya. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus pun
mengungkapkan firman-Nya. Ia berkata, "Karena sekarang telah tiba saatnya penghukuman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah?" Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar sebelum tiba penghakiman terakhir, kita giat untuk memberitakan Injil, kabar baik ini, agar lebih banyak orang diselamatkan. Dan yang paling utama, kita tidak perlu harus meminum cawan murka Tuhan itu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, meskipun singkat kami boleh merenungkan firman-Mu, tetapi kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengingatkan kami melewati firman-Mu pada saat ini, bahwa bagi kami semua yang lalai dan tidak taat akan kehendak Tuhan yang kami kerjakan, maka Tuhan akan murka, menghakimi dan menghukum kami. Bapa di surga, kami tahu ya Bapa, dengan kami masih berada di tengah dunia ini sampai saat ini dan masih diizinkan menghirup udara dan memiliki napas ini, itu artinya Tuhan masih izinkan kami untuk bisa kembali ke jalan yang Tuhan hendaki. Dengan ini ya Tuhan, kami rindu supaya kami benar-benar dan sungguh-sungguh untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki bisa kami kerjakan dan lakukan, dan kami tidak akan menerima suatu murka Tuhan bila kami setia terhadap Engkau. Terima kasih ya Bapa, nyatakanlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan tinggal diam. Ia akan berakar, ia tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kamilah yang akan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami akan menerima mahkota keselamatan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam renungan harian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.